Selamat pagi pemirsa semuanya, selamat datang di acara eksklusif Pertamina Talk Show, di mana kami akan berbincang terkait dengan peranan aktivis mahasiswa terhadap pemilu 2024. Kita tahu bahwa pemilu 2024 sedang panas-panasnya nih, dan terakhir masing-masing dari calon presiden telah memberikan gagasan dan perdebatannya terhadap Indonesia untuk kedepannya. Saya Salsabila sebagai pembawa acara akan membantu acara ini selama 15 menit ke depan. Dan sekarang saya sudah menghadirkan tamu spesial, yaitu Karinda dan Kak Raihan sebagai Wakil Ketua dan Sekretaris Himpunan Manajemen Society of Pertamina University. Mari kita sambut Karinda dan Kak Raihan. Raihan. Halo Kak. Boleh duduk dulu. Gimana nih Kak kabarnya menjelang UAS hektik-hektiknya nih ya? Alhamdulillah baik sih. Baik ya. Gimana kalau Karinda? Baik banget sih Baik sebenarnya. banget. Ada kesulitan-kesulitan gitu? Persiapan aja buat UAS. Nah, kalau Betul. organisasi nih gitu. Kalau organisasi kebetulan kita MSPO sendiri itu kita dari manajemen ya. Iya. MSPO itu dari manajemen dan kita selalu sengaja mempersiapkan segala proker itu nggak ada yang di rangkaian acara ataupun rangkaian acara akademik gitu. Di mau TS mau UAS itu kita nggak ada proker Nggak gitu. ada. nggak Oh, ada. berarti kosong aman aman. dong ya. Iya. Iya. Oke, jadi kita di sini tuh mau bincang-bincang terkait dengan politik. Kita akan berbincang terkait dengan pemilu 2024 gitu. Jadi pasti kakak udah dengar dong ya isu-isu politik gimana nih kemarin pasti. nih. Kemarin juga udah debat capres juga. Nonton Nonton juga juga pasti ya. Pak, lagi panas-panasnya nih. Gimana nih kalau menurut kakak sebagai aktivis mahasiswa gitu kan, pandangan kakak tuh terhadap apa yang menurut kakak bisa jadi kriteria untuk keputusan aktivis mahasiswa untuk memilih capres tersebut gitu? Mulai dari Boleh. Siapa dari dulu? siapa dulu nih? Kak Raihan Oke, dulu boleh. nih. Aku dulu ya. Jadi dari aku sendiri pribadi, gimana sih cara aku sendiri dalam memilih calon presiden dan wakil presiden kita, yang dimana setiap 5 tahun ini berganti gitu. Dan pastinya saya sendiri melihat visi dan misi dari calon presiden dan wakil presiden tersebut. Gimana mereka menyampaikan ataupun membuat rancangan visi dan misi mereka itu sudah matang ataupun belum, dan sesuai realita yang ada di Indonesia atau belum gitu. Dan juga pastinya sudah cocok nih dengan permasalahan yang ada gitu. Kemudian selanjutnya adalah program kerja mereka, karena pastinya seluruh calon memiliki program kerja masing-masing yang dimana pastinya berbeda, dan pastinya harus berhubungan dengan permasalahan yang ada. Jadi program kerja yang mereka lakukan pun tidak sia-sia nantinya. Gitu. Jadi mungkin lebih ke visi misinya ya, apa yang menarik dengan yang terjadi di Indonesia begitu ya. Dan yang paling pasti, yang paling penting adalah track record dari calon presiden dan wakil presiden tersebut. Oke, Gitu. betul. Nah, Kalau penting dari banget ya. penting banget penting sih. banget Iya. benar-benar. Kalau dari Karinda sendiri nih? Kalau dari aku sendiri sama sih, kurang lebih kayak dari visi misinya, program kerjanya itu juga sejalan atau enggaknya program kerja capres sama cawapresnya berdasarkan visi misinya juga. Terus juga mungkin hal yang bisa mempengaruhi kita juga mungkin dari nilai sama pandangan dari mahasiswa itu sendiri sih, gimana terkait perkembangan yang bakal keinginannya nanti, keberlanjutannya nanti mau gimana gitu disesuaikan. Ya, kalau ngelihat dari latar belakang masing-masing calon presiden nih, gimana sih pendapat kakak nih? Mungkin ada sedikit yang berbeda dengan latar belakang calon presiden dengan proker-prokernya gitu. Boleh dari Raihan dulu deh. Gimana tadi pertanyaannya gimana? Gimana? Mungkin ada latar belakang dari masing-masing calon presiden nih gitu. Mungkin kalau dari pandangan aku sendiri ya, dari ketiganya itu sudah memiliki kapabilitas yang sudah cukup. Karena kita lihat sendiri seperti calon nomor 1 itu kan dulunya adalah gubernur, yang nomor 2 adalah yang sekarang juga masih menjabat sebagai Menteri Pertahanan, dan yang ketiga itu Pak Ganjar sudah menjadi gubernur Jawa Tengah juga sampai sekarang. Iya, betul banget. Jadi menurut saya tiga-tiganya ini sudah memiliki kapabilitas yang Iya. cukup untuk berani mencalonkan menjadi presiden. Presiden, betul. Kalau dari Karinda?
Ya kalau itu mah kalau misalnya kayak latar belakang gitu itu sesuai sama ini kan yang kita ketahui juga, semuanya udah sesuai, udah syaratnya udah semuanya udah cukup, ya mereka maju besar kemungkinan mereka bakal ada keinginan buat bantu Indonesia lebih maju. Betul. Mungkin bisa ya untuk jadi panduan untuk para pemirsa yang pertama kali nyoblos nih, pertama kali mengikuti pemilu, untuk jadi bagaimana sih kriteria-kriteria yang bagus untuk bisa jadi patokan untuk dapat memilih calon presiden ke depannya. Selanjutnya nih, kalau di organisasi pasti kan ada netralitas, independensi begitu ya Kak ya. Kalau dari pandangan Kakak nih, bagaimana sih cara untuk menjaga netralitas dan independensi dari organisasi kemahasiswaan dalam panas-panasnya politik ini, pemilu ini? Seru nih. Pastinya dari aku dulu boleh ya? Iya, boleh. Mungkin aku juga sebagai wakil ketua himpunan juga pastinya selalu menghimbau untuk seluruh anggota MSPU juga untuk tidak keberpihakan kepada salah satu calon presiden dan wakil presiden, karena organisasi juga memiliki harus berdiri sendiri dan tidak berpihak salah satu calon presiden itu. Ya kalau dari aku itu mungkin kayak kita karena aku sebagai sekretaris juga dalam organisasi MSPU itu sendiri juga kita udah himbau dari BPH-nya untuk menghindari kayak penggunaan atribut-atribut yang mungkin bakal mencerminkan dari paslon gitu, mungkin kayak foto itu dihindari kayak tangan jari gitu, karena kan kita saat udah kebiasaan banget buat pakai jari kayak gitu kan buat foto. Nah itu udah kita hindarin banget dari jauh-jauh hari, udah dihimbau kalau foto sebaiknya kita kurangi dulu untuk hal-hal yang kayak gitu. Berbau kampanye gitu. Berarti sudah dari jauh hari sudah memang dipersiapkan untuk Iya, sudah. menghindari lah ya apa yang akan terjadi ke depannya. Ada nggak sih yang kayak kesulitan-kesulitan untuk menginformasikan kepada anggota-anggotanya itu untuk dapat mencegah gitu, untuk dapat mengatasi netralisasi dan independensi? Selama ini sih yang udah berjalan, alhamdulillah nggak ada. Nggak ada. Namun kita juga pastinya akan memberi sanksi yang berat juga ketika kita tahu ada anggota kita yang sudah terlihat ataupun terang-terangan dalam yang mendukung pasti salah satu kita paslon. tegur sih udah pasti. Untuk lanjut pertanyaan selanjutnya nih, mungkin agak gimana ya, kalau dari masing-masing paslon nih kan, kalau orang baru milih pertama kali itu pasti kriteria-kriterianya berbeda gitu. Jadi kalau ada mungkin pemilih pertama nih untuk yang baru-baru banget ikut pemilu, lebih tertarik dengan gimmick-gimmicknya masing-masing presiden nih daripada gagasan masing-masing presiden gitu. Menurut pandangan Kakak itu masing-masing gimana nih untuk kayak biar ya orang-orang yang baru-baru milih, kita nih yang masih mahasiswa kan ya, untuk menghindari gimmick-gimmick itu dibanding gagasan-gagasan baiknya begitu. Boleh. Dari Oke, mungkin kita sendiri juga baru pertama kali nih ikut pemilu ya. Iya. Jadi sebenarnya kita sebagai mahasiswa juga harus melek tentang politik gitu. Betul. Karena jika kita tidak melek politik, kita akan terkena manipulasi politik juga sendiri. Gitu. Jadi ketika kita menilai gimmick-gimmick politik yang sekarang sedang bertebaran, jadi kita juga harus bisa menilai lebih jauh gitu. Iya, Gimana? Lebih objektif objektif juga kita dalam memilih paslon-paslon yang ada gitu. Jadi yang kita lihat itu adalah integritasnya. Iya. Jadi bukan hanya gimmick, tapi kita melihat visi misi yang mereka utarakan dan juga program kerja yang mereka rencanakan gitu. Iya. Jadi boleh. Modelnya kayak kalau seandainya kayak memanfaatkan gimmick-gimmick itu sangat disayangkan banget ya, karena betul banget. nggak semua orang itu bakal mencari riset lebih lanjut gitu tentang gimmick-gimmick yang, apalagi kalau seandainya potongan-potongan video yang kayak gitu, itu mungkin bisa kita sebagai mahasiswa juga bisa ngasih informasi, edukasi yang lebih tentang apa sih yang benar, terus juga kita mungkin bisa jelasin ke teman-teman yang mungkin nanti pas seandainya ada di kumpul forum kayak gitu, ada dijelasin kayak gimmick-gimmick kecil kayak gitu, dijelasin kayak gitu, mungkin itu bisa nanti kita jelasin
oh enggak, mungkin gini-gini gitu. Lebih baik untuk mengikuti gagasan dan Iya. Makanya visi pentingnya misinya. minimal kita sebagai mahasiswa Iya. itu apa ya? Tahu Melek visi politik misi Tahu gitu ya, ya. dan gagasannya minimal sih. ada debat itu ditonton, Iya. dan bagaimana Iya, kan betul banget. mereka menyampaikan visi misi mereka Iya. dengan jelas. Apalagi udah 3 kali kan. Udah 3 kali, betul banget. Mungkin yang belum bisa nonton kembali Iya, kan nanti bisa. ikuti Masih yang ada kesempatan, Iya. masih ada keempat ya? kesempatan. Iya, ada Nah, nanti nanti keempat dan kelima terakhir kan. sih. Oke. Jadi kalau untuk diri organisasi aktivis mahasiswa tuh mungkin kita bisa ya pemirsa semuanya untuk lebih melek lagi politik, kita nonton debat, kita mengikuti isu-isu terkait dengan visi misi dan kriteria-kriteria dari masing-masing paslon, sehingga kita dapat memilih dengan maksimal gitu ya, memilih paslon yang kita mau dengan maksimal gitu. At least kita tahu lah latar belakang dan visi misinya, kriteria-kriterianya. Untuk pertanyaan terakhir nih ya, penutup nih, harapan kakak berdua nih untuk masing-masing paslon ke depan, untuk 5 tahun ke depan nih, menurut kakak bagaimana tuh cara mengevaluasi visi dan misi dari masing-masing paslon nih? Kuliah dulu deh. Aku dulu nih. Boleh, boleh. Oke. Kalau dari aku itu harapannya mungkin kayak ningkatin pendidikan, karena kebetulan aku juga tertarik sama hal-hal yang meningkatkan pendidikan gitu, karena itu kan salah satu dari aspek yang penting banget, apalagi kalau seandainya itu mau majuin suatu bangsa gitu kan. Terus juga ini lihat dikit gak apa-apa kali ya. Terus juga kayak menciptakan lapangan kerja juga, karena itu buat ningkatin kesetaraan sama juga menurunkan jumlah kemiskinannya gitu. Kalau dari aku itu dulu kayaknya yang paling Inflasi juga kelihatan sih, ya, inflasi. yang paling kelihatan di mata juga sama yang di sekitar kita gitu. Mungkin kayak untuk pekerja-pekerja juga Iya, gajinya iya, mungkin gajinya gitu. mungkin Karena bisa rumah sekarang udah ditingkatkan. tambah mahal, tapi gaji mungkin tapi masih belum segitu aja. Iya, gitulah ya. Kalau dari Kak Raihan nih Ya, gimana? mungkin dari aku sendiri, kita tahu Indonesia kan masih menjadi negara berkembang ya, Iya, belum berkembang, maju. betul. Dan mungkin presiden nantinya yang terpilih bisa lebih memfokuskan membawa Indonesia ini menjadi Indonesia negara yang maju, Maju, gitu. betul. Dengan aspek-aspek misalkan tadi Rinda juga udah bilang menuntaskan kemiskinan itu masih poin penting yang kita PR masih besar PR banget. besar buat kita. Kemudian juga pendidikan kita yang terus harus dikembangkan juga, dan infrastruktur kita juga terus diperhatikan juga gitu. Iya, benar. Paling penting apa? Penyetaraan Kesetaraan gender. kesetaraan gender dan juga kesetaraan mungkin di seluruh kota di Indonesia, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan Iya. gitu antara kota ini dengan kota lainnya. Oke, jadi begitu ya. Terima kasih atas kehadirannya kakak-kakak yang baik ini. Seperti yang sudah kita dengar sebelumnya, seperti itulah pandangan dari aktivis mahasiswa di Universitas Pertamina dalam memilih capres pemilu 2024. Saya Salsabila selaku pembawa acara eksklusif Pertamina Talk Show. Pamit undur diri, sampai jumpa.